Ani yang selesai mencatat kemudian menutup bukunya dan melihat ke arah Gesang dengan raut wajah yang bahagia, atau lebih tepatnya seperti pandangan bernafsu. Namun, tatapan Ani menjadi berubah lantaran melihat satu sosok yang sangat menyeramkan sekali di belakang kepala Gesang. Kepala dari sosok itu terlihat terbalut kain. Wajahnya yang sangat menjijikkan sedang melotot menatap Ani yang sedang memandangi rupanya. Akhirnya Ani menjerit dan pandangannya seketika pudar dan gelap. Pandangan Ani masih pudar dan tidak begitu jelas siapa yang duduk di sebelahnya. Hanya terdengar suara riuh yang sedang lalu lalang di sekitarnya. Akhirnya dengan tenang Ani bangun dan melihat sekitarnya. Dia sudah sadar, dirinya sedang tergeletak di tempat tidur. Kemudian melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Pak Husen yang saat itu sedang berada di samping Ani hanya bisa mengulurkan segelas air dan menatap Ani dengan pandangan yang serius. "Sudah baik kan, Nak? Ini kamu minum airnya dulu," kata Pak Husen dengan menjulurkan segelas air. Ani kemudian mengatur posisinya duduk agar benar, mengambil air yang diberi Pak Husen dan meminumnya. "Saya kenapa ya, Pak? Pundak saya kok rasanya berat sekali." "Tadi kamu pingsan. Gesang yang manggil saya. Sepertinya kamu belum sarapan ya." Ani hanya mengangguk dan rasa cemas yang begitu besar muncul dalam hatinya. Dia mengingat bagian-bagian dan poin tertentu saat dia pingsan di sana. Tatapan mata itu tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun. Akhirnya malam hari pun tiba. Anak-anak mulai terlelap tertidur di ruangan mereka masing-masing. Nampak Gesang mendengar suara bisikan yang sungguh amat sangat aneh sekali. Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun tengah malam. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri melihat suasana saat itu. Entah suara berisik apa itu yang sungguh sangat meresahkan sekali. Gesang berdiri dan melihat setajam mungkin. Mungkin saat itu tidak hanya dirinya yang terbangun, atau ada teman yang lain sedang sholat malam. Namun saat itu hanya remang dan juga cahaya redup dari lampu luar ruangan yang masuk tembus ke dalam kaca. Hingga akhirnya Gesang berjalan di balik ruangan itu. Ada yang bergerak di pojok tempat Johannes tertidur. Samar-samar terlihat sebuah kain yang di dalamnya sedang bergerak-gerak. Saat Gesang mendekati benda itu, sontak dia amat sangat terkejut. Dia melihat Johannes yang sedang berdiri di atas ranjang dengan kepalanya yang bergerak tidak karuan. Saat Gesang menyalakan lampu, hawa ketakutan menyelimuti tubuhnya. Johannes yang berdiri itu sedang memakan sesuatu, memakan hewan yang sangat menjijikkan. Gesang yang melihat sebuah ekor panjang di tangan Johannes meyakini bahwa Jo saat itu memakan tikus mentah-mentah, dan yang membuat Gesang lari terbirit-birit adalah di bawah Johannes terlihat 7 pocong yang sedang bersujud ke arah Johannes. Gesang hanya berlari dan meminta tolong keluar rumah. Saat itu ramai orang yang sedang berdiri di depan ruangan putra. Karena kejadian itu membuat geger dan kaget tetangga sekitar. Maka hal itu menjadi masalah bagi warga dekat sana. Pak Husen saat itu memperhatikan Ani dengan tatapan yang tajam. Namun, Pak Lurah yang saat itu menyadari akan kondisi yang terjadi kemudian menepuk pundak Pak Husen. "Biar saya saja, Pak, yang menjelaskan kepada mereka," kata Pak Lurah. Akhirnya mereka menunggu Jo siuman dari pingsannya dan masalah itu dibahas keesokan harinya. Pagi pun tiba. Nampak rumah Pak Lurah yang berlatar luas menyejukkan mata Johannes dan Ani yang saat itu hendak bertemu Pak Lurah di rumahnya. Pembantu yang sedang membersihkan dedaunan yang gugur dan juga ada yang membersihkan rumput membuat perasaan aman yang sangat luar biasa kepada mereka saat itu.
Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan selama berada di desa tersebut. Terlihat seorang perempuan yang keluar dan menghampiri mereka. "Silakan masuk, Pak Lurah sudah menunggu di dalam." Akhirnya mereka dengan pelan-pelan dan sopan masuk ke dalam rumah dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang. Pak Lurah di sana sudah duduk dan menikmati kopi yang masih hangat dan juga merokok dengan nikmat. Akhirnya suara Ani mengagetkan Pak Lurah saat itu. Pak Lurah yang mengetahui kedatangan mereka segera mempersilakan mereka duduk dan kemudian memanggil perempuan tadi untuk memanggil seseorang di dalam. Akhirnya mereka duduk dan kemudian disuguhkan secangkir teh. Tidak lama, nampak seorang nenek tua yang sudah sepuh sekali keluar dari dalam rumah. Perempuan itu dengan pelan memegang tangan nenek itu dan juga membawa wadah kinangan yang memang dipakai oleh sang nenek. Sementara itu, Ani dan Johannes yang saat itu duduk dan memperhatikan langkah demi langkah sang nenek sampai duduk di depan mereka hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Hingga nenek itu duduk dan melihat mereka. Dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja, nenek itu mengambil sebuah jambe yang sudah halus dan memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk. Nenek itu tersenyum kepada mereka dan kemudian mengoles susur tembakau pada giginya. Warna merah menyelimuti mulutnya dan Ani dan Johannes hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa keheranan. "Ini ibu saya, Mbak Ani sama Mas Jo. Namanya Mbah Natin," kata Pak Lurah. Ani dan Johannes kemudian berdiri dan menghampiri Mbah Natin dan mencium tangan beliau. "Ibu ini sudah sepuh. Ibu juga paham betul dengan lingkungan sini, cerita yang terdapat dalam desa ini dulu kala." Mendengar perkataan Pak Lurah, Ani dan Jo mungkin sudah paham apa yang akan dikatakan oleh sang nenek. Juga ini mungkin terkait dengan kejadian aneh yang dialami oleh mereka beberapa waktu yang lalu. "Kalian berdua dari awal masuk ke sini pasti udah diganggu oleh mereka, ya kan? Sudah kebiasaan, nah. Kalau di sini ada yang niat nggak baik bakalan apes," kata Mbah Natin. Pak Lurah yang mendengar perkataan ibunya kemudian tertunduk dan juga terdiam. "Ilham ini anakku yang masih betah di sini. Dia niat ngabdi kepada tanah kelahirannya. Kakaknya saja lebih memilih mencari rezeki di luar daerah. Tapi aku tidak bisa memaksa dirinya. Kalau memang mau ngabdi, resikonya besar. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan adat yang sudah jadi paku bumi di desa ini," ucap Mbah Natin. Setelah itu Ani dan Johannes mencoba mengingat apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya, sehingga penghuni desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka di sana. Hingga Johannes berdiri dan mendekati Mbah Natin, kemudian duduk di bawah kakinya. "Maafkan saya, Mbah. Memang saat masuk desa saya itu punya pikiran jelek. Saat ini memang pikiran saya amburadul dan tidak bisa dikontrol karena baru saja dirundung duka. Saya sampai memikirkan cara gimana caranya bisa menghilangkan kesedihan saya. Hingga saat di mobil saya melihat salah satu anggota KKN dan berpikir untuk mengajaknya berkencan dan berusaha menidurinya. Tapi ini serius hanya sekedar batin, Mbah. Gak ada niat lain," kata Johannes. Pak Lurah hanya bisa tersenyum kecil dan juga tertawa mendengar perkataan Johannes. Kemudian nenek yang sudah mendengar penjelasan Johannes akhirnya melihat Ani yang sedang kebingungan lantaran masih mengingat apa yang sudah dia lakukan hingga diganggu saat itu.
Hingga akhirnya dia melihat nenek dan teringat sesuatu. "Mohon maaf, Mbah. Aku ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan hingga sampai saat ini saya diganggu oleh mereka. Jadi saat di sumber air, saya ada pikiran yang jelek saat itu. Saat itu memang ada tersirat bagi saya untuk melakukan hal yang tidak baik bersama Gesang setelah tugas di sana selesai. Tapi kami tidak sampai ingin melakukannya, Mbah. Saya hanya ada pikiran untuk berciuman saja dengan Gesang," kata Ani. Dan setelah mendengar penjelasan mereka, Mbah Ngatin menceritakan sejarah desa tersebut. Kemudian mereka berdua juga teman-teman mereka yang sedang mengemban tugas di daerah itu diamanahi untuk lebih berhati-hati sampai tugas mereka selesai. Hingga amanah tersebut mereka pegang dan melaksanakan tugas dengan baik sampai selesai. Saat acara perpisahan dimulai, Ani melihat sesuatu saat Pak Lurah dan juga warga mengantarkan mereka. Ani menutup mulutnya untuk tidak berteriak. Ani melihat banyak sekali pocong yang berjejer di belakang Pak Lurah dan juga warga yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Ani dengan cepat duduk dan juga memejamkan matanya, berharap apa yang dilihatnya itu hanyalah mimpi. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Demikian cerita ini ditulis dan dibagikan oleh Kak Siska yang berjudul KKN di Desa Pocong. Semoga dari cerita ini kita bisa mendapatkan hikmah dan cerita yang baik dari kisah-kisah para mahasiswa yang melakukan KKN ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai dari bagian 1 hingga bagian 2 yang terakhir ini. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru dan apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati kalian. Saya Udin, host dari podcast Horor Sendirian. Terima kasih. Pikirikan sesi